Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara, video kali ini kita akan membahas satu pertanyaan dari saudara kita, kalau nggak salah ini dari Malaysia. Pertanyaannya, apa tujuan memberi salam ke kanan dan ke kiri ketika kita sholat sendirian? Pertanyaan ini sangat luar biasa, bagus. Inilah saya menarik untuk membahas, sebab masih banyak saudara kita tidak memahami makna tujuan salam itu. Sekali lagi, masih banyak saudara kita belum memahami makna dan tujuan salam di dalam sholat. Saudara, salam di dalam sholat berjamaah atau sendiri maknanya sama. Sebagian orang memahami bahwa kita memberi salam yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Kalau memang itu maknanya, tujuannya, bagaimana kalau kita sholat sendirian karena tidak ada orang di sebelah kanan, tidak ada orang di sebelah kiri kita, kecuali jin? Sebenarnya bukan itu maknanya. Saudara, perlu diketahui, sebenarnya salam itu isyarat, sekali lagi isyarat di dalam sholat, dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari setelah selesai kita sholat. Sekali lagi, dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari setelah kita selesai sholat. Tujuannya apa? Tujuannya menjaga sholat kita, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Ma'un, kalau nggak salah ayat 4. Artinya kurang lebih begini: celakalah orang-orang yang melalaikan sholatnya. Artinya orang-orang yang melalaikan sholatnya, yaitu orang sholat tetapi tidak menjaga sholatnya. Kali orang sholat tetapi tidak menjaga sholatnya. Saudara, banyak sekali orang yang lalai dari sholatnya. Sekali lagi, banyak sekali orang-orang yang lalai dari sholatnya, tidak menjaga sholatnya. Misalnya ketika kita sholat, dalam sholat kita memberi salam kiri dan kanan, berarti kita mendoakan. Siapa yang kita doakan? Simak terus, karena kita akan bahas. Sekali lagi, misalnya ketika kita sholat, di dalam sholat kita memberi salam di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita. Artinya kita mendoakan mereka agar mereka selamat dari kejahatan
makhluk-makhluk jahat yang nampak maupun yang tidak nampak, termasuk dari diri kita sendiri. Saudara, perhatikan, banyak sekali atau kebanyakan terjadi sesudah sholat di dalam kehidupan sehari-harinya. Kerjanya apa? Menggosip, menghina, mencaci, dan lain sebagainya. Kebanyakan sekali. Itulah orang-orang lalai dari sholatnya. Sekali lagi, ketika sholat, selesai sholat, apa yang dikerjakan? Setelah keluar rumah, kerjaannya menggosip, mencaci, menghina, memfitnah, dan banyak lagi. Banyak sekali. Inilah orang-orang yang lalai dari sholatnya, tidak menjaga sholatnya. Saudara, saya tegaskan bahwa salam di dalam sholat adalah isyarat, namun dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri artinya kita mendoakan orang-orang yang ada di sekeliling kita di dalam kehidupan kita sehari-hari apabila kita sudah melaksanakan sholat. Artinya kita tidak boleh saling menyakiti. Sekali lagi, kita tidak boleh saling menyakiti. Itulah tujuan kita mendoakan atau memberi salam di sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Itulah tujuannya. Coba kita bayangkan, saudara, ketika di dalam sholat kita memberi salam, berarti kita mendoakan. Sekali lagi, dalam sholat kita memberi salam ke kanan dan ke kiri, artinya apa? Artinya kita mendoakan mereka. Kita ingin mereka selamat. Tetapi kenapa justru di luar sholat kita sendiri yang menggosip, mencaci, memfitnah? Nah, itulah makna supaya kita tidak menyakiti mereka. Untuk apa kita memberi salam setelah di luar sholat kita sendiri yang memfitnah? Kira-kira untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini isyarat untuk dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, artinya kita memberi salam supaya mereka itu terhindar dari fitnah, gosip, dan lain sebagainya, termasuk dari diri kita sendiri. Untuk apa kita memberi salam? Dan pada akhirnya di luar sholat kita sendiri yang memfitnah, menghasut, mencaci. Dan pada akhirnya apa? Akhirnya sholat kita sendiri rusak. Saudara, perlu juga saya jelaskan bahwa sesungguhnya dunia ini ladang akhirat, tempat kita bercocok tanam akan panen di yaumul qiyamah. Ketika kita menanam yang baik, panen juga yang baik. Menanam yang tidak baik, panennya juga pasti tidak baik. Tetapi yang paling celaka, jika dia menanam yang baik, panennya yang buruk. Apa sebab? Karena tanamannya itu tidak dijaga, tidak dirawat, akhirnya rusak.
Saudara, jagalah sholat kita. Kalau kita tidak menjaga, hasilnya pun tidak akan maksimal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, bisa mengontrol diri ketika kita selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.